yang bertahta di setiap puji-pujian yang kami naikkan. Jamah bajak setiap tanah hati kami Tuhan, diubah menjadi tanah hati yang baik. Setiap kami yang datang ke tempat ini dengan Tuhan beban berat, dengan sakit penyakit apapun Tuhan, semua seizin sepengetahuan kami bawa kepadamu Tuhan. Kami tanggalkan, kami tinggalkan setiap beban yang merintah. Kami mengarahkan mata hati kami, iman kami hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami membuka hati pikiran kami Tuhan, kuasa yang ajaib itu dinyatakan, kelepasan, kemerdekaan Engkau nyatakan buat setiap kami. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi sertai di dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan, berikan kepada setiap kami Tuhan roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan takut akan Kau turun memenuhi setiap hati kami. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, ambil alih jalannya ibadah ini, beracara di tengah-tengah kami dengan leluasa. Setiap kami mengalami kelepasan, kelegaan yang bersumber dari Engkau. Terima kasih Bapa. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Mazmur 100. Firman Tuhan siang hari dengan tema Pintu Gerbang Tuhan. Yang akan kita baca Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Ketinggalan Pak. Mazmur 100 ayat yang keempat. Satu ayat saja ya kita akan baca. Mazmur 100 ayat 4. Di sini perikopnya dikatakan, pujilah Allah dalam bait-Nya. Yang akan kita baca ayat yang keempat, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Pintu gerbang Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Pintu gerbang Tuhan. Di sini dikatakan saudara dan saya masuk ke pintu gerbang Tuhan. Yang harus saudara dan saya bawa apa saudara? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya yang kita bawa apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Setiap rumah pasti memiliki yang namanya pintu. Katakan pintu. Pintu. Ada pintu kamar, ada pintu dapur, juga ada pintu kamar mandi. Nah, untuk saudara dan saya bisa masuk pintu kamar mandi, harus melalui pintu gerbang atau pintu depan. Untuk saudara dan saya bisa masuk ke pintu kamar, tentu kita harus melewati dulu yang namanya pintu depan atau pintu gerbang. Untuk saudara dan saya bisa masuk pintu dapur, ya, tidak ujuk-ujuk langsung mencolot lewat dapur. Bisa saya, orang bisa masuk lewat jendela, bahkan bobol gendeng, lompat pagar, itu dinamakan apa? Pencuri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang mau masuk rumah, masuk kamar mandi, masuk pintu dapur harus melalui yang namanya satu pintu. Pintu apa itu namanya? Pintu gerbang atau pintu utama. Pintu utama itu harus kita lewati. Pintu gerbang, katakan pintu gerbang.
Nah, pintu gerbang kemenangan itu Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, untuk saudara dan saya bisa masuk menikmati yang namanya dalamnya pintu gerbang itu. Saudara percaya kalau pintu gerbang Tuhan dibuka, semua yang saudara dan saya perlukan ada di sana. Nah, untuk setiap kita bisa masuk pintu gerbang Tuhan itu, ya, yang kita bawa apa? Bukan cuma kantong yang tebal, bukan cuma dompet yang tebal, tetapi yang saudara dan saya bawa apa yang barusan kita baca tadi. Untuk engkau dan saya bisa masuk melalui pintu gerbang Tuhan, yang kita bawa apa saudara? Yang kita bawa yaitu nyanyian syukur, katakan nyanyian syukur. Nyanyian syukur. Banyak orang ya bisa memberikan yang terbanyak kepada Tuhan ya, lebih dari rata-rata. Tetapi kalau di dalam kehidupannya sehari-hari tidak bisa mengucap syukur ya, Tuhan tidak akan menghendaki demikian. Ya, kalau dikatakan mengucap syukur itu bukan berarti tidak ada air mata. Ya, ada air mata. Tetapi justru ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan menghadapi melewati air mata itu, Tuhan menghendaki yang keluar dari hati kita, yang keluar dari pintu gerbang mulut kita, bukan mengomel, ngedumel, nyalahke orang lain, nyalahke Tuhan, enggak. Tetapi Tuhan mau ketika hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang pahit itu, bahkan lembah air mata itu Tuhan izinkan ya, supaya saudara dan saya belajar di saat-saat melewati lembah kelam, lembah air mata itu, di situ akan tahu siapakah saudara dan saya sebenarnya ya. Kalau lagi enak semua, dibikin enak, dibikin lancar, berduit, banyak uang, banyak orang enggak tahu loh. Kak tolong pintunya nanti keluar. Maaf ya. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja ya, seringkali kita tidak tahu ya siapa diri kita. Justru saat-saat menghadapi yang namanya lembah air mata itu, kita baru tahu ya. Taunya bagaimana, Bu? Nah, saat menghadapi lembah air mata itu, apa yang keluar dari hatimu? Apa yang keluar dari mulutmu? Bisakah mengucap syukur atau sebaliknya? Ya. Tuhan sediakan yang namanya pintu gerbang kemenangan itu buat setiap kita. Tetapi untuk saudara dan saya bisa masuk, menikmati yang ada di dalam pintu gerbang itu, pertama-tama yang harus saudara dan saya persembahkan yaitu nyanyian, katakan nyanyian. Yang kita persembahkan nyanyian syukur. Tuhan menghendaki, Tuhan mau ya, di dalam setiap kehidupan kita, peristiwa musim-musim apapun yang sedang terjadi, mari kita belajar. Kalau dikatakan belajar, seringkali saya pun juga apa? Tidak semudah gitu ya, tetapi kalau dikatakan belajar, kita sama-sama di saat melewati lembah air mata, mari bawa korban. Yang namanya korban itu tidak enak. Mari bawa korban. Korbannya apa toh, Bu? Korbannya apa toh, Pak? Korbannya yaitu nyanyian, katakan nyanyian. Nyanyian syukur itu kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Nek saat semua baik, kita menyanyi mudah. Nek saat semua lancar, kita menyanyi gampang. Tetapi justru saat-saat melewati lembah kelam, saat-saat melewati lembah air mata, di situ kita belajar. Tidak ngomel, tidak ngedumel, tetapi kita belajar untuk mempersembahkan korban nyanyian syukur. Dengan korban nyanyian syukur itu, engkau dan saya bisa masuk ke pintu gerbang Tuhan. Amin. Seperti pujian mengatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girang bagaimana, Bu? Engkau dan saya masih menghadapi lembah air mata, tetapi ketika engkau dan saya masuk pintu gerbang Tuhan, berjumpa dengan pribadinya, masalah masih ada, tetapi engkau melewati cara melewatinya. Berbeda, yang tadinya begitu berat, tetapi ketika engkau dan aku mau Tuhan membawa korban yang terbaik, nyanyian syukur itu. Ketika saat itu engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau dan saya mengalami, katakan mengalami, kegirangan, sukacita, karena Tuhan. Masalah belum kelar, masalah masih ada, tetapi engkau dan saya mengalami kegirangan karena berjumpa Tuhan, mengalami kegirangan karena bisa masuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal kita nyanyikan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ini bedanya anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Orang dunia ketika melewati yang namanya lembah kelam, ngomel, ngedumel, ya, menggerutu. Tetapi saudara dan saya yang dikatakan anak-anak Tuhan, yang dikatakan anak-anak terang, ya, masalah boleh ada, tetapi cara melewatinya berbeda. Yang tadinya ngomel, yang tadinya menggerutu, ya, ketika mengalami pribadi Tuhan, masuk pintu gerbang Tuhan itu, Tuhan ubah, Tuhan bukakan pikirannya, Tuhan ubah, ya, diubah menjadi ucapan syukur, bisa memuji Tuhan, bisa menaikkan puji-pujian di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang menerpanya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah tahu PIN, katakan PIN. PIN untuk masuk pintu gerbang Tuhan. PIN-nya apa tadi saudara? Untuk saudara dan saya bisa masuk pintu gerbang Tuhan dan menikmati, ya, di dalam pintu gerbang segala sesuatu yang engkau dan saya butuhkan. PIN-nya yaitu nyanyian syukur. PIN-nya apa? Nyanyian syukur. Pintu gerbang Tuhan itu dibukakan. Saudara dan saya bisa menikmati yang ada di dalam pintu gerbang Tuhan itu. Engkau dan saya harus punya PIN. PIN-nya apa? PIN-nya apa saudara? Nyanyian syukur. Seperti kemarin itu hari apa itu ya? Hari Rabu ya. Saya mengantarkan seorang ibu ke ATM. Uang itu tidak bisa keluar kalau ibu ini lupa dengan nomor PIN-nya, ya.
pencet bolak-balik, kalau pinnya salah malah apa? Kartunya ini bisa keblokir. Tetapi sekali saja kalau yang dipencet itu pinnya betul, maka contoh aku mengendaki uang Bu 2 juta keluar dari sini. Kalau pinnya betul yang dipencet, pasti uang itu keluar seperti yang dia ingin. Begitu pula dengan saudara dan saya. Engkau dan saya bisa masuk pintu gerbang Tuhan dan menikmati segala yang ada di dalam pintu gerbang Tuhan itu. Saudara harus punya PIN. PIN-nya apa? Nyanyian syukur. Kita sudah dibukakan, kita sudah tahu PIN pintu gerbang Tuhan, nyanyian syukur. Bersyukur, katakan bersyukur. Bersyukur sekali lagi, bukan hidup tanpa hambatan, tanpa pergumulan ya. Bisa mengalami hambatan, bisa mengalami pergumulan, tetapi sadar dan tahu di tengah mengalami hambatan, di tengah mengalami pergumulan, di tengah mengalami peristiwa yang tidak enak itu, tengah mengalami lembah air mata itu, tidak boleh kecewa. Tidak boleh apa? Kecewa. Ya. Itu adalah umpan siapa? Umpan iblis. Kenapa kekecewaan? Kekecewaan itu bisa membawa seseorang menjauh dari Tuhan. Yang namanya dirugikan, yang namanya mengalami kesulitan, kecewa itu lumrah. Tetapi jangan kumkum, katakan kumkum. Kumkum di dalam kekecewaan. Sekedar ketika Roh Kudus saat Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu Saudara, saat itu juga kita ampuni Tuhan. Aku kok nyalahkan Engkau. Ampuni Tuhan, mungkin aku kurang teliti dan sebagainya, kok mengalami seperti ini. Dalam keadaanku yang sesak ini Tuhan, dalam keadaanku yang petang, dalam kesedihan, dalam jeritan hatiku ini Tuhan, aku mau mengambil keputusan. Aku bawa Tuhan korban nyanyian syukur, karena aku tahu korban nyanyian syukur ini adalah pintu PIN untuk aku bisa masuk ke pintu gerbangmu itu dan menikmati segala yang kita butuhkan. Ada di mana? Ada di dalam pintu gerbang Tuhan. Haleluya, amin ya. Jadi jangan kecewa, katakan jangan kecewa. Jangan kecewa. Sesaat boleh, tetapi segera untuk bertobat ya. Supaya engkau dan saya bisa masuk, katakan masuk. Masuk pintu gerbang Tuhan. Sederhana. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Membawa korban nyanyian syukur sehingga hati ini senantiasa didapati Tuhan. Aku bersyukur dalam segala hal Tuhan. Karena kita harus menyadari, kalau engkau dan saya masih ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Masih ada kesempatan untuk saudara dan saya memperbaiki hal-hal yang tadinya gagal dan sebagainya. Seringkali saya ngomong sama orang-orang di sekeliling saya, Bu, keadaanku seperti ini, Bu, sudah habis dan sebagainya. Saya katakan, Bu, Pak, kalau uang itu bisa dicari, betul? Nek uang itu bisa digoleki meneh. Tetapi coba nek sudah weleh-weleh itu ya, banyak orang kecewa, malah mengundur diri dari Tuhan. Akhirnya pahit dan sakit. Makanya saya katakan, kesehatan itu yang perlu kita syukuri. Kalau engkau dan saya masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, hal yang tidak enak, hal yang rumit Tuhan izinkan, percayalah. Kalau engkau dan saya, Tuhan, aku mau mengambil keputusan Tuhan untuk masuk pintu gerbangmu ya, dengan ucapan syukur, percayalah. Satu, Tuhan mungkin izinkan itu lenyap. Percaya Tuhan sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Ini memang mudah dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika engkau dan saya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, bukan kuat gagah kita untuk melewatinya, tetapi kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Gunung tinggi
saudara, yang ketoknya tinggi banget itu, bagi Tuhan dengan mudah untuk memindahkan, bagi Tuhan dengan mudah untuk meratakan. Bagian Bapak Ibu Saudara pakai pin, yaitu nyanyian syukur itu, bawa mendekat, masuk ke pintu gerbang Tuhan, sehingga lembah air mata itu Tuhan ubah menjadi sukacita. Haleluya. Ya, hambatan, pergumulan itu membuat saudara dan saya semakin mendekat kepada Tuhan. Lah memangnya selama ini aku belum dekat sama Tuhan toh, Bu? Yang tahu siapa? Seringkali saya sendiri pun enggak tahu loh ya. Sebenarnya tuh isi hatiku tuh seperti apa. Nah, saat-saat terhimpit, saat-saat mentok, disitulah saudara dan saya tahu, oh jebule aku masih banyak ngomel toh. Oh jebule aku masih enggak bisa bersyukur toh, ya. Jadi saat-saat yang tersulit itulah seringkali ya kita tahu jebule aku koyok ini. Kalau enggak kan seringkali kita apa? Suka nyalahkan orang lain, itu paling gampang. Tetapi siang hari ini kita belajar, apapun yang terjadi Tuhan, aku hendak bersyukur dalam segala keadaan. Aku bawa nyanyian korban syukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, jangan puas. Aku sudah menjadi orang Kristen yang biasa doa. Jangan puas. Aku sudah biasa itu menjadi orang Kristen yang namanya membaca Alkitab. Ya, jangan cepat-cepat puas. Bahkan Bu, tidak cuma membaca Alkitab, tidak cuma berdoa Bu, aku banyak buat amal di mana-mana. Tetapi ketika mengalami yang namanya ujian, ketika mengalami yang namanya proses, atau ketika mengalami yang namanya kesulitan, mulai yang namanya apa? Loh, kurang apa toh Bu? Kurang apa toh Pak? Aku sudah rajin loh. Sudah rajin membaca Alkitab. Aku sudah rajin berdoa loh. Bahkan Bu, Pak, aku sudah rajin buat amal di luar sana. Nah, hati-hati ketika engkau dan saya masih mengingat-ingat segala kebaikan yang pernah engkau dan saya lakukan, itu sama dengan Tuhan mengajarkan kok, ya. Naik tangan kananmu memberi, tangan kirimu harus disembunyikan. Bu, ya, memang harus begitu. Tetapi aku ndak ngomong di luar Bu, cuma apa? Cuma bersaksi ben tahu apa bedane. Padha sami mawon. Haleluya, ya. Akhirnya orang yang seperti ini karena kecewa, sudah merasa baik, kok ngalami seperti ini, kok ngalami kesusahan, kok ngalami kesulitan, akhirnya kecewa. Karena kecewa mulai mencari ilah-ilah yang
lain. Tadinya tekun membaca Alkitab, lah aku sudah tekun membaca Alkitab kok masih mengalami seperti ini. Aku sudah tekun melayani Tuhan kok mengalami seperti ini. Akhirnya apa? Kecewa dan mundur, menarik diri dari Tuhan dan mulai mencari ilah-ilah yang lain yang sebetulnya itu bukan ilah atau bukan Tuhan. Ini loh yang cocok buat aku, yang dulu tuh kurang cocok. Ini loh yang pas buat aku, yang dulu kurang pas. Hati-hati ya. Awalnya tadi apa saudara? Karena mengingat pernah berbuat baik. Ingat, ketika engkau dan saya sudah melakukan yang terbaik, lupakan. Jangan pernah diingat-ingat. Harus apa? Dilupakan. Iblis selalu mengaum, kamu sudah pernah buat baik loh. Kamu sudah pelayanan loh. Kamu sudah rajin loh. Itu yang ngaumkan iblis supaya apa? Supaya kecewa dan mundur, dan akhirnya mulai mencari ilah-ilah yang lain. Tetapi kita bersyukur siang hari ini semua kita diingatkan ya, saat-saat melalui peristiwa ujian yang tidak enak itu, Tuhan berikan satu pin supaya saudara dan saya bisa masuk pintu gerbang. Di pintu gerbang kemenangan itu, di dalamnya Tuhan sediakan semua yang engkau dan saya butuhkan. Pinnya yaitu kita bawa apa saudara? Nyanyian syukur. Kita buka sebentar Mazmur 99 ayat yang ke-8. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah kami, Engkau telah apa saudara? Menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Tetapi ingat di sini saudara, Tuhan itu yang, saya ulang lagi, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas, katakan membalas, membalas perbuatan mereka. Banyak orang berpikir, Bu, aku pernah berbuat salah, Bu, tetapi aku kan sudah minta ampun, bahkan sudah tidak terhitung loh, Bu. Aku jengking, Bu. Aku ngangkat tangan, Bu. Ampuni aku Tuhan. Aku sadar kini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Nah, sudah tidak terhitung aku minta ampun kepada Tuhan itu ya. Tetapi Bu, kenapa hidupku kok masih seperti ini, Bu? Aku kan sudah minta ampun. Lah katanya Tuhan, firman-Nya berkata, ketika kita minta ampun Tuhan pasti mengampuni, betul. Tetapi seperti yang barusan kita baca tadi, firman-Nya berkata apa? Tuhan memang mengampuni ya. Ketika engkau dan saya berbuat salah, engkau dan saya tidak boleh diumpet ke serapat apapun. Yang namanya dosa busuk itu sekali waktu pasti tercium atau konangan. Lebih baik apa? Datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dan perlu kita ingat ya, ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan minta ampun, bukan berarti terus seperti sulap celing, tidak usah mengalami kesusahan, tidak usah mengalami amatan, tidak seperti itu saudara ya. Engkau dan saya ya minta ampun, percaya, katakan percaya, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Saya kasih contoh, ada seorang ibu itu kasih didikan kepada anaknya. Ibu dan anak ini sepakat, nak, kamu tidak boleh pegang HP, tidak boleh main HP sebelum PR-mu selesai. Nah, sekali waktu sang anak ini karena ibunya lagi sibuk, ada tamu, tidak mengerjakan PR dan sudah apa? Memegang main HP. Ketika ibu tanya, PR-mu sudah selesai? Sudah. Nah, besoknya baru ketahuan kalau PR-nya belum dikerjakan, dan ibu ini dipanggil oleh gurunya. Ketika pulang sekolah, ibunya tanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dan anak ini, maaf ma, ampun ma. Terus orang tua yang bijaksana akan berkata apa saudara? Apakah tidak ada ampun bagimu? Tidak. Seorang mama yang bijaksana akan berkata apa? Ya, mama mengampunimu. Tetapi apakah anak ini terus bebas dari hukuman? Tidak. Mama mengampunimu, tetapi pantatnya itu tetap dikasih pukulan sebanyak
yang disepakati 3 kali. Seperti itu. Ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan minta ampun, bukan berarti engkau dan saya bebas terus seperti sulap dilancarkan semua, enggak. Akibat dari kesalahanmu itu, engkau dan saya harus tetap membayar atau menjalaninya. Haleluya. Jadi salah kaprah nih orang Kristen berkata, aku sudah minta maaf, sudah minta ampun, tetapi hidupku kenapa susah ya? Daripada ngomel, daripada ngedumel ya, menyenangkan iblis, saudara tidak bisa masuk pintu gerbang Tuhan. Lebih baik perkataan yang sia-sia diubah menjadi nyanyian. Syukur itu membuat saudara mempercepat yang namanya pemulihan. Amin. 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 Mazmur 99 ayat 8 tadi berkata, Tuhan mengampuni, tetapi akibat dari perbuatan-perbuatan mereka Tuhan membalas. Katakan membalas. Ya, jadi akibat dari apa yang kita lakukan tetap harus kita tanggung atau kita jalani. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Jangan berkata lagi ya, Tuhan jahat. Aku sudah minta ampun, kenapa aku masih mengalami seperti ini? Stop. Ubah yang tadi katakan Tuhan jahat itu diubah menjadi apa? Aku mau membawa korban nyanyian syukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Apapun yang engkau dan saya hadapi, percayalah Tuhan sedang melakukan hal yang teramat baik. Haleluya. Pakai kita belajar untuk memakai kacamata Tuhan, jangan kacamata kita. Haleluya. Mazmur 99 ayat 8 tadi dikatakan ya, kita sudah tahu kalau setiap kita harus mengalami menuai. Katakan menuai. Menuai setiap apa yang engkau dan saya tabur, lewat perkataan, lewat tindakan. Ya, jangan merasa aman. Nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada yang tahu, Pak, aku aman. Belum waktunya. Percayalah, ketika waktunya Tuhan, kalau engkau tidak membereskan, pasti Tuhan bukakan. Daripada diisin-isin ke dipermalukan, lebih baik terbuka di hadapan Tuhan. Dan engkau mendapatkan yang namanya berkat pemulihan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang kedua, untuk saudara dan saya bisa masuk ke pelataran Tuhan, kalau tadi yang pertama kuncinya yaitu nyanyian syukur. Yang kedua, untuk Bapak Ibu Saudara bisa masuk menikmati pintu gerbang Tuhan itu. Pin yang kedua yang engkau dan saya miliki, apakah itu pinnya? Pinnya yaitu, kita baca lagi ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Itu yang pertama, pin yang pertama. Dan yang kedua, pin yang harus saudara dan saya miliki untuk bisa masuk menikmati ya segala yang engkau dan saya perlukan. Ada di mana itu? Ada di dalam Tuhan. Ketika engkau dan saya masuk ke pelatarannya, pinnya yang kedua yaitu dengan apa? Puji-pujian. Katakan puji-pujian. Puji-pujian. Jadilah orang, jadilah pribadi yang bisa untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu seperti apa toh, Bu? Tuhan engkau baik dalam segala hal,
Pokoknya itu memuji Tuhan, itu meninggikan Tuhan. Kau luar biasa, Tuhan kau dahsyat Tuhan. Puji Dia. Belajarlah keluar dari hati ini, keluar dari pintu gerbang mulut ini untuk memuji Tuhan. Ya, orang yang menggerutu memuji Tuhan atau meragukan kuasa Tuhan? Meragukan kuasa Tuhan. Tetapi siang hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita untuk engkau dan saya bisa mengalami pemulihan, bisa menikmati lawatan Tuhan, menikmati segala hal yang baik itu kita bawa. Yang pertama yaitu kuncinya apa tadi? Nyanyian syukur. Yang kedua pinnya, pintu gerbang Tuhan itu supaya bisa terbuka. Pinnya apa? Kita bawa kepada Tuhan pujian. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu artinya saat aku susah, saat aku mengalami lembah air mata, aku tetap mengambil keputusan untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Itu yang dikatakan memuji Tuhan selalu. Dalam musim-musim apapun tetap bawa yang namanya puji-pujian, karena itu adalah untuk pintu gerbang Tuhan itu bisa terbuka buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus baik, sangat-sangat teramat baik. Mazmur 100 ayat yang kelima, kita akan membacanya. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Hari ini, besok, sampai garis finish, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu siapa saudara? Engkau dan saya yang seringkali berubah-ubah. Hari ini tahu, besok tempe, besok dan ganti lagi. Itulah manusia. Tapi kita bersyukur hidup kita ada terus dalam tuntunan bimbingan Roh Penolong, Roh Kudus. Amin. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Maka dari itu kita belajar untuk bisa mengasihi. Katakan mengasihi satu sama lain. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalek yang tak lihat di depanku, yang tak lihat di sampingku, ini wajahnya bikin enek aku. Ya apa Bu caranya mengasihi? Ya seringkali kan gitu ya. Aku delok rupane wis enek, delok rupane wis kemreget. Ya piye Bu, aku ini caranya bisa mengasihi. Ingat, seperti yang saya katakan, engkau dan saya tidak berjalan sendiri, ada Roh Penolong. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak mampu, minta Roh Kudus, Roh Penolong, tolong aku. Orang yang di samping ini bikin enak aku ya. Orang yang di depanku ini bikin gemerget aku ya. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tolong aku untuk bisa mengasihi orang yang bikin aku enak ini, untuk bisa mengasihi orang yang bikin aku gemerget ini, sehingga ketika aku melihat wajah orang itu,
Aku melihat Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Yang tadinya kemberget, yang tadinya enek, Tuhan ubah menjadi apa? Aku kok tiba-tiba mesakne banget toh ndeloki kowe. Itu karena pekerjaan Tuhan. Amin. Itu karena pekerjaan Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kita belajar ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang bikin kemberget, tolong aku Roh Kudus supaya aku bisa mengasihi orang ini. Nah kalau tidak demikian, dihindari terus, kapan engkau dan saya praktek firman? Haleluya. Amin. Tuhan izinkan saat-saat diperhadapkan dengan orang-orang bikin gregetan, bikin gemes, seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan, supaya engkau tidak ngenengken terus yang namanya roh penolong itu. Ditanyai, diajak ngomong, dimintai tolong, supaya roh penolong itu bekerja, berkarya, memberi pertolongannya itu nyata di saat-saat engkau dan saya tidak mampu. Amin. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-24, kita akan baca bersama-sama Amsal 16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayat yang ke-24, saya bacakan 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Minta kepada Tuhan, Tuhan jamah mulutku yang seringkali dol, yang seringkali nyerocos, sehingga melalui perkataan mulutku ini Tuhan, yang keluar yaitu perkataan yang manis. Yang keluar dari mulutku ini Tuhan adalah perkataan yang bisa mengobati orang yang sedang sakit, karena dikatakan ya, perkataan yang manis ya bagi hati, obat bagi tulang-tulang ya. Sehingga orang yang mendengar perkataan saudara dan saya yang tadinya dalam keadaan sakit, tulangnya cekot-cekot, ketika begitu mendengar perkataan keluar dari mulut kita, orang itu bisa mengalami yang namanya, yang tadinya hatinya pahit, diubah menjadi hati yang manis. Yang tadinya tulangnya cekot-cekot, encok dan sebagainya, mengalami kesembuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku hebat. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku hebat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku hebat. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku hebat. Melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, mujizat terjadi. Orang yang sakit menjadi sembuh, hati yang pahit menjadi sukacita, karena perkataan kita
kita ada perkataan yang manis seperti madu. Amin. Haleluya. Ya. Mazmur 100 ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketika engkau dan saya beribadah kepada Tuhan, yang kita bawa apa? Nyalah ke Tuhan? Nyalah ke orang lain? Nyalahkan keadaan? Nyalahkan nasib? Ketika engkau dan saya beribadah kepada Tuhan, yang engkau dan saya bawa apa, saudara? Sorak-sorai. Sorak-sorai. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, maka pintu gerbang Tuhan itu akan terbuka buat setiap kita. Setiap kita yang mengalami peristiwa apapun, ya, mari kita bawa. Berapa kunci, saudara? 3, katakan 3. Yang pertama kuncinya untuk pintu gerbang kemenangan, pintu gerbang pemulihan, pintu gerbang terobosan itu bisa terbuka, bisa engkau dan saya hadapi. Engkau dan saya harus bawa pin-pin yang pertama, yaitu pin untuk pintu gerbang Tuhan itu bisa terbuka. Yang pertama, pinnya apa, saudara? Nyanyian syukur. Apapun keadaanmu, apapun musim hidupmu, bawa nyanyian syukur itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, pin yang kedua, untuk engkau dan saya bisa mengalami pintu gerbang kemenangan, pintu gerbang Tuhan itu terbuka. Pin yang kedua yang harus engkau dan saya miliki, pinnya apa? Puji-pujian. Minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku dalam keadaan sesat, aku dalam keadaan lembah kelam, aku dalam keadaan lembah air mata. Tolong aku Roh Penolong, tolong aku Roh Kudus untuk melalui pintu gerbang mulutku keluar puji-puji. Dan pin yang ketiga, supaya pintu gerbang Tuhan itu terbuka buat engkau dan saya. Yang terakhir, apa yang engkau dan saya lakukan? Pin yang ketiga yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, bersyukurlah kepadanya. Keadaan apapun, peristiwa apapun, tidak ada alasan untuk engkau dan saya ngomel, untuk engkau dan saya menggerutu, malah memperpanjang, ya, muter-muter capek, ya, nyeneng ke iblis, diperbudak iblis, ya. Kita bersyukur siang hari ini Tuhan berikan 3 pin untuk engkau dan saya mengalami pemulihan. Sampai kapan, Bu? Itu waktunya Tuhan, itu rahasia Tuhan bagian engkau dan saya. Tekun, katakan tekun, tekun dan sabar di dalam menanti waktunya Tuhan,
ya. Yang pertama katakan pinnya apa, saudara? Nyanyian syukur, katakan nyanyian syukur. Nyanyian syukur. Pin yang kedua yaitu puji-pujian. Dan pin yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ayat bonus, Mazmur 96 ayat yang ke-9. Mazmur 96 ayat yang ke-9 saya bacakan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Perhiasan yang harus engkau dan saya bawa kepada Tuhan, bukan setiap kali waktu ibadah sepatuku harus baru, bajuku baru, aku harus ke salon, no. Tetapi perhiasan yang harus saudara dan saya bawa ketika menghadap kepada Tuhan, perhiasan kita apa yang barusan kita baca tadi? Kekudusan. Itu adalah mutlak, syarat mutlak engkau dan saya untuk mengalami Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, firman-Mu sampai di sini. Tolong setiap kami ya Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, kami bersyukur. Kami mau Tuhan membawa 3 pin ini Tuhan, sehingga Tuhan setiap kami Tuhan mengalami yang namanya lebih daripada penuh. Terima kasih. Kami tahu Tuhan waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami. Kami mau belajar sabar menanti saat dan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa meteraikan firman-Mu sehingga setiap kami Tuhan boleh dimerdekakan melalui firman ini. Pujian penghormatan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mari sama-sama katakan amin. Buka hati untuk